puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, membimbing kami. Hingga pada hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa hidup kami. Yalah Tuhan, Kau urapi kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Lebih lagi Bapa, kami ini percayakan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biar Kau urapi kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami. Ya, dari pemimpin pujian, para pemain musik, singer, operator CD, pelayan kolektor, biar Engkau urapi kami Bapa. Terlebih Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau selalu perlengkapi dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, bila tangan-Mu menyertai langkah mereka, hingga mereka sampai bersama-sama beribadah dengan kami. Jika ada yang berhalangan hadir dalam setiap pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami beribadah, dan Engkau selalu memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kami menyapa sidang jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sungguh kita rasakan hari demi hari. Lawatan Tuhan boleh kita rasakan hingga kita pada hari ini boleh berkumpul itu karena kemurahan Tuhan. Mari, oleh karena itu kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur melalui puji-pujian kita. Kita melanjutkan pujian kita, kita menaikkan pujian kita. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia.
kita masih melanjutkan pujian kita. Saya undang Singa Jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita bersuka cita, bersorak-sorak buat kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Mari kita naikkan pujian kita, kesukaan melayani. Kita masih bersuka cita menaikkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita, kasih Allah melimpahi sayang.
dan jemaat yang ingin menyaksikan kebahagiaan kemurahan Tuhan boleh nanti tampil ke depan. Sambil menyambut itu, mari kita majukan pujian kita. Kita naikkan pujian kita. Sungguh besar setiamu Bapa. Betapa besarnya campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam menyertai saya menghadapi pendidikan, di mana 4 tahun sudah saya menghadapi pendidikan, melewati segalanya. Dimulai dari awal semester banyak campur tangan Tuhan menyertai, hingga semalam saya bisa sidang dan mendapat gelar SPD. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena campur tangan Tuhan. Di mana banyak, apalagi menghadapi dosen bimbingan, banyak tantangan, harus diuji, memberi kesabaran, menunggu dosen, gimana menghadapi dosen. Kadang maunya suka-sukanya, tapi Tuhan uji supaya sabar. Apalagi belakangan ini peraturan di kampus kami, biasanya bulan 11-nya wisuda tiap tahun. Cuma keluar SK Rektor harus bulan 10 wisuda. Otomatis pendaftaran wisuda terakhir sidang tanggal 22. Padahal masih banyak mahasiswa yang belum mendaftar dan belum beres bab 1 sampai bab 5-nya. Otomatis belum ACC lah dari dosennya. Karena biasanya bulan 11, ini dipermaju jadi bulan 10 wisuda. Otomatis masih banyak mahasiswa yang belum mendaftar. Jadi itulah pergumulan saya. Saya tidak takut gimana ini Tuhan. Pas setengah lah nanti aku nggak bisa lah 4 tahun. Padahal orang tua otomatis biaya makan bertambah, semua bertambah. Jadi berdoa Tuhan gimana ini, Tuhan jamah. Yang hari 2 minggu tanggal 23 lah terakhir. Jadi pas pendaftaran ini mendaftar dulu ke Dikti, kata Kak Prodi, belum mendaftar memang kami kan. Jadi nama saya sudah terdaftar di Dikti.
Rupanya pas pemberkasan harus ada berkas-berkas yang dibereskan, itu harus semua beres. Rupanya saya cek permitin saya tidak bisa cek plagiat, harus lengkap katanya. Rupanya teman-teman rupanya sampai jam 9 ditunggu, tapi karena belum beres permitin saya harus saya siapkan dulu 45 saya baru bisa cek permitin, padahal saya belum siap. Jadi pulang dulu saya kerja kalau saya tancap mengerjakan. Rupanya udah tutup katanya, udah tutup, gak bisa lagi. Sama kawan saya ada 2 orang, gak bisa lagi kalian mendaftar. Udahlah, pas tengah aja kalian pun lama kali kalian katanya kayak gitu. Padahal kawan-kawan kalian belum ya lengkap berkas-berkas yang mendaftarnya orang itu, tapi kalian gak bisa. Kami takut karena belum beres semua, nggak bisa ditolak sama aja, tunggu lagi siapa gitu kan. Rupanya nggak bisa katanya. Nangislah, kayak mana lah, putuslah harapan. Gak bisa lah tahun ini wisuda, tahun depan lah gitu. Agak sedih kan, karena udah besar harapan bisa lah tahun ini wisuda. Janganlah lagi mendampai beban orang tua gitu kan. Kalau bisa tahun ini aja. Rupanya mana lah kita ini udah khawatir. Jadi kayak saling menguatkan lah kan. Kayak mana lah kita ini ya, kata kayak gitu. Pas tengah lah kita pada orang tua kita udah berharap tahun ini kata gitu. Udahlah, berdoa kita pasti ada jalan keluar. Gak mungkin lagi kata kawan ini kan. Gak mungkin lagi udah didaftar nama orang itu ke sana, udah orang itu calon wisuda, kita nggak lagi kata. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, aku bilang kayak gitu. Kau iyalah, kau kuat imanmu. Aku kayak malu lah, nggak nangis. Aku udah kasih tau mama aku tahun ini, padahal tahun depannya kata gitu. Udah bisa berdoa, kita nggak ada yang mungkin. Rupanya besoknya ditelepon Pak Prodi, datang kalian 3 kata gitu. Cepat kata gitu. Bisanya kalian mendaftar ini, cuma kita usahakan kata gitu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kalau nggak karena kasih kemurahan-Mu, karena nggak campur tangan, kalau nggak pernah campur tangan Tuhan, mungkin semalam nggak bisa wisuda, dan mungkin tahun depan lah mungkin wisuda. Sudah banyak campur tangan Tuhan, banyak penyertaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan serta topangan doa dari kedua orang tua, dari hamba Tuhan yang selalu mendukung. Saya merasa kalau bukan karena doa orang tua, doa hamba Tuhan yang selalu membawa dalam doa dan sidang jemaat yang lain, mungkin semalam nggak bisa lah mungkin melewati banyak tantangan. Tuhan izinkan banyak pergumulan, sampai Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit karena mungkin pikiran, tapi Tuhan kuatkan bisa melewati tahap itu sampai semalam dapat gelar SPD. Itu karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan jamah semua hatinya, baik dosen, baik prodi, semua Tuhan jamah. Tuhan lah yang menjamah, Tuhan lah yang memberkati. Terima kasih buat Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Sungguh luar biasa saya rasakan dalam menyelesaikan pendidikan saya. Biarlah inilah tahap awal untuk menghadapi tahap-tahap selanjutnya, agar Tuhan sertai. Dan sebagai ucapan syukur saya ingin menyanyikan campur tangan Tuhan. Kita sama-sama kalau semua karena karunia-Mu, semua karena campur tangan-Mu.
Puji nama Tuhan, demikian dari kesaksian dari Lydia. Selanjutnya kami undang langsung pujian dari kaum muda untuk tampil ke depan. Langsung saja tampil ke depan.
Puji nama Tuhan, demikian tadi pujian kesaksian dari muda remaja. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, tapi sebelum itu mari kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, segala puji syukur Tuhan, kembali kami menaikkan kehadiran-Mu, buat karya-Mu yang nyata dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami merasakan Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Biarlah Tuhan di hari-hari kemudian Engkau memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi seorang berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian kita, sebab Tuhan baik. Sabarnya Tuhan menghadapiku. Mari kembali saya undang kembali sekalian dibantu bagi bagian.
kami berubah, kami bertobat ya Tuhan. Engkau berikan kesempatan bagi kami. Engkau belum menghukum kami, tetapi masih memberikan waktu bagi kami Tuhan. Kesempatan yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk terus menerus dikerjakan firman-Mu, diubah oleh firman-Mu Tuhan. Bahkan semua apa yang terjadi atas hidup kami boleh belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Kami belajar melembutkan hati kami Tuhan. Dan sungguh kami melihat campur tangan Tuhan. Dari hari ke hari kami melihat uluran tangan-Mu bagi kami. Kami melihat ada pada siang hari ini ya Tuhan. Sungguh karena kemurahan Tuhan saja, kebaikan Tuhan yang sudah mengantarkan kami ada di tempat ini. Kami bersyukur Bapa. Siang hari ini kebutuhan utama kami adalah firman-Mu. Karena firman-Mu lah ya Tuhan kebutuhan kami di dunia sampai kekal. Firman-Mu yang selalu kami rindukan. Urapi kami semua sehingga firman-Mu kami dapat mengerti, kami dapat percaya. Firman-Mu menjadi iman bagi kami. Sehingga Tuhan dalam setiap pergumulan kami, firman-Mu selalu memberikan jalan terang bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, kita bisa hadir untuk mempersembahkan hidup kita, bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati, sehingga kita bisa hadir saudara-saudara. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, pergumulan anak-anak kita di pendidikan mereka, di sekolah mereka, selalu kita topang dalam doa supaya mereka juga belajar untuk percaya kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Dan seringkali memang diizinkan Tuhan saudara-saudara, ya, jadi anak-anak kita menghadapi pergumulan apapun diizinkan Tuhan banyak hal supaya percaya, ya, percaya kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya pasti ada jalan Tuhan yang terbaik saudara-saudara. Itu sudah pengalaman anak-anak kita, mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Bahkan kita orang tua pun seringkali cemas, gimana ini, gimana. Tapi juga orang tua, sidang jemaat, para hamba Tuhan selalu mendukung anak-anak kita saudara-saudara. Karena anak-anak kita berat perjuangan mereka di masa depan ini. Beda dengan kita di zaman yang dulu saudara-saudara. Tapi anak-anak kita kalau tidak kita bekali dengan pendidikan, sangat mengerikan di hari-hari mendatang ini saudara-saudara. Jadi kita topang anak-anak kita, ya, supaya mereka punya masa depan yang baik saudara-saudara. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Masih kita melanjutkan firman pengajaran. Ada cara kita untuk membuka tingkap-tingkap langit. Ini yang sedang kita pelajari, ya. Kekuatan manusia, kepandaian manusia, bahkan sehebat apa kepandaian manusia, gak bisa membuka tingkap langit saudara-saudara. Dan belum pernah ada siapapun saudara-saudara yang sanggup dengan kekuatan dunia ini membuka tingkap-tingkap langit. Tetapi Alkitab mengajari kita saudara-saudara 3 cara untuk membuka tingkap langit, ya, sehingga tingkap langit ini berbicara mengenai surga. Sehingga dari tingkap-tingkap langit itu kita mendapat pengakuan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak surga, keluarga surga, warga negara surga, ya, karena sudah terbuka tingkap-tingkap langit itu saudara-saudara, ya. Dan tingkap-tingkap langit ini juga mencurahkan berkat bagi kita, ya, bahkan juga melindungi kita
sampai memberikan kebahagiaan bagi kita. Ini berbicara mengenai tingkap langit yang terbuka, saudara-saudara. Kalau langit nggak terbuka, nah manusia ini hanya seperti hewan mati, dibinasakan, masuk neraka. Ya, makanya kebutuhan kita, hidup kita di dunia ini, kita berjuang supaya langit itu terbuka. Langit itu terbuka. Manfaatnya bagi kita di hari-hari sekarang ini sudah kita nikmati. Kalau langit itu terbuka, sekarang ini kita nikmati. Bahkan setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita masih diangkat nanti ke langit, ke awan-awan, untuk bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Makanya saya begitu mendapat tema ini melalui pergumulan, Tuhan, apa tema yang harus saya sampaikan, terutama untuk minggu-minggu ini, saudara-saudara sekalian. Tuhan tetapkan, sampaikan supaya mampu membuka tingkap-tingkap langit. Ya, pendidikan kita atau siapapun di dunia ini gak sanggup, saudara-saudara. Nah, cara kita untuk langit terbuka bagi kita, pertama adalah lewat baptisan. Jadi anak-anak kita, saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk baptisan tanggal berapa ini? Tanggal 8 hari Sabtu. Jadi hari Sabtu jam 8 sudah ada kita yang dibaptis, sudah ada di kolam renang Bahagia di Jalan Bahagia sana. Kami sudah cek, sudah permisi, tapi supaya tidak terlalu rame, jam 8 kita sudah sampai di sana. Jadi ketemu di sana aja. Ya, kalau sudah selesai baptisan, saudara mau berenang, saudara mau pulang, nggak ada masalah. Ya, pokoknya jam 8 saudara antar anak-anak saudara ke sana, jam 8 kita ketemu di sana. Karena hari Selasa besok kami ke Sitapongan, pulang hari Jumat. Ya, hari Jumat PA kita di sini, Sabtu pagi sudah di sana, saudara, mumpung saya ingat. Jadi gimana caranya untuk membuka langit? Baptisan. Kalau baptisannya nggak benar, nggak terbuka langit, sudah. Kalau nggak terbuka langit, bagaimana hidup kita hanya di dunia? Ya, lewat baptisan lah, saudara-saudara. Orang teman-teman yang sudah mempelajari bimbingan baptisan sudah sangat mengerti. Tapi saya ulangi dulu sedikit, saudara-saudara. Karena 3 cara untuk membuka tingkap langit. Yang pertama lewat baptisan. Jadi anak-anak kita, saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri baptisan, saudara akan melihat langit terbuka. Suara dari sorga berkata, ini anak yang kukasihi. Dan Roh Allah turun di atas hidup kita seperti burung merpati. Ada Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Coba kita baca ini. Ya, si Wila kasih aja sama bapaknya mic-nya supaya sambil dibaca. Dari Injil Matius, saudara-saudara. Ya, Injil Matius kita baca ini, nanti Bapak si Wila yang membacakan bagi kita. Ya, tentang baptisan, saudara-saudara. Ya, ayat pasal yang ketiga, saudara-saudara dibaca. Ayat yang ke-13 lah lebih dahulu. Tapi saudara tengok nanti langit terbuka itu di ayat yang ke-16. Tapi dibaca saja ayat yang ke-13 lebih dahulu. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Terus? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lanjut. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Iya, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Berarti Yesus itu dibaptiskan, diselamkan ke dalam air, lalu dia keluar dari air. Lanjut. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka. Nah, jadi melalui baptisan air, langit terbuka. Gak ada cara yang lain, saudara-saudara. Langit terbuka melalui baptisan seperti Tuhan Yesus. Lanjut. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi kalau langit terbuka, dari sorga ada Roh Kudus turun di dalam Yesus. Roh Kudus turun di atasnya. Lanjut, yang kedua. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, iya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Jadi ini saudara-saudara, cara pertama untuk melihat langit terbuka, ya, yaitu melalui baptisan. Guru orang Yahudi namanya Nikodemus, dia seorang guru.
Ditanya, gimana untuk masuk surga? Harus lahir 2 kali. Harus lahir kembali lagi. Ya. Lalu dibilang, gimana? Saya sudah tua, bagaimana mungkin saya masuk dalam rahim ibu saya? Kalau kau nggak lahir dari air dan roh, melihat surga aja enggak. Berarti pintu tingkap-tingkap langit nggak terbuka. Ya. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kau harus lahir kembali. Jadi saudara-saudara yang mau dibaptis itu adalah lahir kedua kali. Lahir dari mama kita, ada tandanya. Ibu-ibu sudah tahu ada tanda air, ada tanda darah, dan ada menangis, tanda ada roh kudus dalam hidupnya, ada roh Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau anak-anak melahir, ada darah nggak nangis, meninggal, saudara-saudara. Dan ada roh dalam hidupnya. Nah, kerajaan surga juga begitu. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan ada tandanya. Apa itu? Air. Itulah baptisan air. Darah bertobat, saudara-saudara. Dan Roh Kudus akan turun. Jadi pada intinya, kalau kita mau melihat langit terbuka, masuklah dalam baptisan yang benar. Ya, jadi hari Sabtu yang 7 orang yang sudah dibimbing pakaian putih, bajunya putih, celana hitam. Jadi wanita-wanita pun pakai celana panjang aja ya, supaya tidak terlalu repot. Dipersiapkan di sana dan dibawa gantinya. Jadi nanti waktu masuk ke air pakai baju putih hitam semua, baru nanti bawa gantinya, saudara-saudara ya. Dipersiapkan. Ini penting sekali. Nah, sekarang sudah banyak baptisan menurut ajaran gereja, menurut aturan gereja. Nggak dibaptis di dalam air, nggak diselamkan dalam air, tapi dipercik dikit. Ini suatu hal yang nggak beres, saudara-saudara. Namanya baptisan, permandian. Ya, permandian itu bahasa permandian air, dimandikan, saudara-saudara. Nggak mungkin kita bilang dimandikan cuma beberapa kali percik. Ya, namanya baptisan di pandidion, bahasa Dadah itu pandidion, awal kata maridi. Ya, permandian itu baptisan, saudara-saudara. Jadi harus mempersiapkan diri supaya nanti baptisannya benar. Ya. Lalu apa yang kedua? Tadi cara pertama untuk membuka tingkap-tingkap langit melalui baptisan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena kita pengikut Tuhan Yesus, Yesus dibaptiskan seperti Yesuslah kita dibaptiskan. Gak ada cara yang lain, saudara-saudara. Lalu apa lagi yang kedua supaya kita mendapat langit yang terbuka? Yang kedua adalah mengembalikan persepuluhan dan korban khusus. Ya, langit, tingkap-tingkap langit terbuka, kembalikanlah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Taruh kamu mati kos perpuluhan, supaya tingkap-tingkap langit terbuka. Saudara, kalau nggak kita balikan 1/10, rasanya susah kali hidup ini, saudara-saudara. Tingkap-tingkap langit gak terbuka, berkat Tuhan gak kita hidup mengandalkan kekuatan kita. Kita hidup dengan kemampuan kita sendiri, jauh dari berkat Tuhan, jauh dari kemampuan Tuhan. Nah, ini seringkali gak kita sadari, saudara-saudara. Kalau ngasih 1/10 uang saya 1 juta, kasih 100.000, tinggal 900.000, kita hitung-hitungan. 900.000 mana cukup, 1 juta aja kurang. Kasih lagi 900.000, kasih lagi 100.000, kasih lagi korban khusus. Aduh, kurang. Ya. Lalu kita dididik dengan iman. Kasihlah persepuluhan itu, kata Tuhan, dan korban khusus benar-benar antarkan, bawalah persembahan persepuluhan itu. Maka akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya, kita sekali susah kali hidup ini, susah hidup ini. Saya selalu katakan, saudara nggak jujur mengembalikan milik Tuhan, tingkap langit itu nggak terbuka, nggak ada curahan berkat. Penghasilan kita habis dimakan pelahap-pelahap, kita nggak bahagia. Kenapa? Karena tingkap-tingkap langit nggak terbuka. Maliaki, ya. Jadi saudara belajar, anak-anak kita belajar. Saya dari kecil diajar mama saya untuk belajar. Sampai saya jadi sekolah Alkitab, saya jadi pengerja. Nah, jadi pengerja pengalaman saya, saudara-saudara, kan dikasih oleh gembala
1 bulan itu berapa. Kadang-kadang cukup untuk kolekte aja nggak cukup, dikasih sekian, kasih dulu perpuluhan, lalu hitung-hitung 3 kali kolekte, ya PA minggu 2 kali, kadang-kadang nggak cukup. Gimana ini, gimana ya? Tapi kita selalu praktekkan firman. Begitu dapat dari gembala kita, berapalah dulu itu, aduh sangat mengerikan ya, kasih dulu persepuluhannya. Dari yang diberikan itu balikkan lagi 1/10, lalu kolekte kita. Aduh kadang-kadang apa-apa pun tak kita, saudara. Sudah itu kita lagi melayani di cabang. Melayani cabang buka sekolah minggu, nggak dikasih ongkos. Lalu kita bilang, Om, sepeda lah. Jadi sepeda lah diperbaikilah sepeda itu, Om. Biar aku naik sepeda pelayanan sekolah minggu. Berangkat saudara-saudara. Pergi lagi suruh ke cabang, nggak dikasih saudara-saudara, nggak dikasih ongkos. Nah puji Tuhan di cabang itu kadang-kadang berkemurahan jemaat itu dikasih ongkos saudara-saudara. Tapi pada intinya kasih dulu 1/10. Begitu kita kasih 1/10, selalu ada cara Tuhan untuk berkat-berkat kita. Tingkap-tingkap langit itu dibuka. Coba Maliaki saudara-saudara ya, Maliaki. Ini tingkap-tingkap langit ya, pasal 3, Maliaki 3 ayat yang ke-10, silakan. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Terus supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. iya, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? iya, uji aku, kata Tuhan. Jarang loh Tuhan mengatakan uji aku ya. Tapi dalam hal mengembalikan 1/10, Tuhan bilang uji aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ya, dalam mengembalikan 1/10 kita bisa melihat, gimana ya kalau saya kasih 1/10, buka langit enggak? Tuhan buka, saudara-saudara. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, lanjut. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 3:11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Lanjut. Firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mengembalikan persepuluhan kita dan korban khusus kita, dan puji Tuhan di jemaat ini sungguh saya bersaksi, saudara sudah lakukan dan terus saudara lakukan, hampir seluruh sidang jemaat mengembalikan 1/10 dan korban khusus saudara-saudara. Dan terus kita tekuni. Mungkin sebagian belum belajar dengan apa, tapi satu saat sitong taruh kamu benar-benar. Jangan dikurang-kurangi. Ya, jangan dikurang-kurangi. Benar, dari memberikan 1/10 itu Tuhan lihat kebenaran kita, kejujuran kita. Kejujuran kita. Ya, ada orang kalau memberikan persepuluhan sedikit, kalau penghasilannya 5 juta, kasih 500.000 masih ringan. Lah, lalu mendapat 50 juta. Ya, 50 juta nanti kasih perpuluhan sama pendeta, kaya raya loh pendeta. Enak kali dia. Udahlah, nggak usah. Nah, lalu selalu segitu-gitu saja berkatnya. Ya, jadi berapapun berkat kita, berapapun penghasilan kita, langsung jujur kita 1/10. Ya, baru korban khusus itu tergantung kita, berapa kita didorong. Korban khusus itu nilainya didorong oleh firman, didorong oleh Roh Kudus. Terdorong berapa, kita kasih korban khusus. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan dan korban khusus, ada 3 yang kita dapatkan. Ya, yang pertama tadi di ayat 10, aku mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara tahu orang dunia yang gak melihat tingkap-tingkap langit gak pernah bercerita tentang kelimpahan. Apa yang ada kurang. Kita tengok di negara kita ini, udah dapat gaji begini, korupsi lagi, kurang sampai masuk penjara. Kenapa? Berkatnya gak tingkap-tingkap langit. Kalau berkatnya dari tingkap langit, dia akan percaya saya dicurahkan berkat Tuhan bagiku sampai aku menjadi berkat. Kalimat menjadi berkat bisa bersyukur, bisa menjadi teladan, bisa memberi, bahkan membagi. Bukan karena kekayaannya, tapi karena dia belajar berkat untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu tadi ayat yang ke-10. Mencurahkan berkat kepadamu.
Kalimat mencurahkan ini tinggal kita, saudara-saudara. Tinggal kita menampung, kita tinggal bendahara. Kita tinggal terpercaya. Tuhan mencurahkan. Kan kita tinggal nampung. Coba kalau air dicurahkan, kita tinggal siap aja. Kita tinggal buka tangan. Tuhan, mari curahkan. Siap kita. Begitu kita buka tangan, Tuhan curahkan berkatnya. Langsung kita belajar. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terus curahan berkat ini namanya dicurahkan seperti air. Gak henti-hentinya. Ya, tidak berhenti, dia terus dicurahkan, terus mengalir dalam hidup kita. Sampai kita bisa bersyukur, sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah tingkap-tingkap langit lewat 1/10. Yang kedua, Tuhan menghardik belalang pelahap. Coba kalau kita nggak mengembalikan 1/10, kita tahan perpuluhan kita. Ya, ada pengalaman saudara-saudara di tahun-tahun yang lalu. Ya, masih hidup orangnya tapi nggak lagi di gereja kita. Ya, satu saat dia jualan di pajak sana. Udahlah, supaya besar modal saya, dia jualan kain, saudara-saudara, supaya besar modal saya, dimodalkan, saudara, dibelikan perpuluhan tadi untuk modal. Lalu bersaksi dia hari Minggunya di sini, mungkin saudara dengar waktu itu. Ya, habis nggak nampak, begitu sampai di pajak sana hilang barang itu. Bukan hanya nilai 1/10, sampai modalnya pun habis. Nah, mulai dari situ dia belajar, saya harus jujur mengembalikan 1/10. Supaya apa? Jangan pelahap-pelahap menghabisi penghasilan kita. Coba ayat yang ke-11 itu Pak Mangso, ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, iya, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Iya, ini pelahap-pelahap ini seringkali menghabisi penghasilan kita. Ya, penghasilan kita selalu pelahap menghabisi, nggak sempat kita nikmati. Ya, sekian ya gaji saya, tapi kok nggak bisa saya nikmati ya? Nggak bisa saya nikmati. Habis ke sana, habis ke situ. Saya hanya tahu hitungannya sekian, tapi nggak bisa menikmati. Ya, makan dari dulu segitu-gitu saja, nggak bisa menikmati sukacita. Ya, khawatir terus. Inilah nggak bisa menikmati, saudara-saudara. Kenapa? Karena pelahap-pelahap ini menghabisi. Selalu khawatir. Kenapa? Karena pelahap-pelahap menghabisi, saudara-saudara. Pelahap ini banyak. Bisa saja anak, bisa saja istri, bisa suami, bisa tetangga, bisa relasi kita. Pelahap-pelahap di mana-mana. Tapi kalau sudah kita balikkan 1/10, Tuhan bilang, aku yang menghardik. Tuhan lindungi kita. Tuhan jaga penghasilan kita berbeda. Ya, selalu dibilang itu, saudara-saudara, berbeda. 5 juta gaji orang luar, 5 juta gaji saudara anak Tuhan yang kasih 1/10, nilainya tinggi sekali. Ya, manfaatnya sangat hebat. Orang di luar sana, 5 juta gimana hidup? Ya, tapi kita, Tuhan yang menghardik pelahap-pelahap. Ya, di pekerjaan kita, di mana-mana saja, asal kita kasih 1/10, biar urusan Tuhan menghardik semua pelahap-pelahap itu. Sehingga penghasilan kita bisa kita nikmati. Jangan penghasilan kita hanya untuk pelahap-pelahap semua, saudara-saudara. Itu yang kedua. Kalau tingkap-tingkap langit terbuka melalui 1/10. Yang ketiga, saudara-saudara, melalui 1/10 tingkap-tingkap langit terbuka. Yang ketiga, untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Orang, jujur saja saya bilang, orang kalau nggak jujur dalam 1/10, nggak bahagia hidupnya, nikahnya nggak bahagia, dirinya nggak bahagia. Ya, jadi saudara belajar, sampai kita rasakan, saya kok bahagia ya, kasih 1/10, penghasilan saya masih gini-gini saja, tapi bahagia hidup saya. Ya, nggak ribut suami istri, nggak ribut dengan anak-anak. Seberapa penghasilan itu bisa mereka nikmati, bahagia. Coba nggak kasih 1/10, berantem terus. Ya, berantemnya bukan apa, masalah uang. Kurang uang berantem, ya, banyak uang juga berantem. Lagi sedikit-sedikit uang, aduh kurang. Sekarang sudah melimpah uangnya, tapi berantem terus. Kenapa? Nggak bahagia, saudara-saudara. Coba ayat itu apa? Ayat 12, silakan ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Iya, kita bahagia. Ya, dan kami rasakan ini, saudara-saudara.
menyekolahkan anak, ya berapalah, menurut orang berapalah Pak Sir itu berapa jemaatnya? Kok bisa kuliah anaknya ya? Selalu ditanya teman saya, Pak Masud berapa jemaatmu? Berapa orang lah. Punya gereja? Nggak punya gereja, kami kebaktian di rumah aja. Kok bisa kuliah anaknya? Ya itulah dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar bahagia. Enggak kita kasih 1/10, kita jauh dari kebahagiaan. Makanya selalu koreksi. Saya kok nggak bahagia ini ya, kok nggak? Ya bisa tahan perpuluhan. Nggak bahagia, saudara-saudara. Ya, jadi lakukan ini. Tingkap-tingkap langit terbuka lewat memberikan 1/10 dan korban khusus. Dan korban khusus saya melihat selalu saudara berikan. Persepuluhan juga selalu saudara berikan, ya. Dan kita akan melihat itu. Ya, Tuhan curahkan berkatnya yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghardik pelahap-pelahap. Yang ketiga, Tuhan berikan kebahagiaan dari surga melalui tingkap-tingkap langit. Yang ketiga sekarang saudara-saudara, jadi 3 cara kita untuk langit terbuka. 3 cara kita untuk langit terbuka. Pertama tadi melalui baptisan air. Ya, setelah baptisan air, saudara-saudara, anak-anak kita yang sudah baptisan air, udah mulai kalian diakui sebagai anak Tuhan. Kasih 1/10. Dikasih orang tua jajan kita, dikasih jajanku. Jangan jajankan semua. Bayar dulu 1/10. Ya gimana? Kok jajan aja 1/10? Kan semua berkat yang kuterima. Abraham bilang, semua berkat yang kuterima akan kukasih 1/10. Kalau itu berkat, kasih 1/10. Ya, kalau itu berkat kasih 1/10. Jangankan itu, dikasih orang kita, misalnya pakaian, dikasih orang kita pakaian. Dikasih orang berapa ini harganya sekian ya? Harganya 200 ribu. Kasih persepuluhannya, saudara-saudara. Kasih 1/10-nya supaya bahagia kita makainya, ya. Supaya kita terus bahagia, senang memakainya. Ya. Jadi 2 itu dulu, baptisan dan 1/10. Persepuluhan, tertib saudara berikan. Jadi itu sangat luar biasa saudara-saudara. Karena memberikan 1/10 itu ada persediaan makanan. Jadi nggak pernah kita pontang-panting cari makan. Itulah hebatnya 1/10. Nggak pontang-panting kita cari makan. Ya, kita bilang nanti kalau PHK mau kerja apa saya? Mau makan apa saya? Ini mama saya ini saudara-saudara. Mertua saya masih ada di rumah. Dari mulai kenal Tuhan, saya menyaksikan bagaimana jujur mengembalikan 1/10. Setiap ada berkatnya, itu mama saya terus. Setiap ada berkatnya, dikasih orang sampai sekarang, dikasih orang sama dia 50 ribu. Ini 5 ribu perpuluhannya. Dikasih orang sekian, ini perpuluhannya. Terus menerus. Sampai sekarang dipelihara Tuhan. Ya, anak yang satu nggak ngasih, anak yang lain ngasih. Anak yang nggak bisa, yang lain terus seumur hidup kita. Karena hidup kita dari atas ada persediaan makanan dari surga. Nggak perlu kita kesasar cari makan. Nggak perlu kita khawatir, saudara-saudara. Dari 1/10 yang saudara kasih. Kalau nggak kasih 1/10, besok kalau saya nggak kerja, kalau nggak mampu saya, kalau suami saya nggak kerja, mau makan apa? Kalau anak saya nggak kerja, saudara-saudara. Kita berharap sama manusia. Tapi cuma berharap, saya sudah hidup dari 1/10. Ya. Makanya ketika kami seminar dulu ditanya pendeta, ketua kami, ketua organisasi, Bapak pendeta, kalian hidup dari mana? Katanya, kami pendeta-pendeta semua. Teman-teman pendeta bilang, kami hidup dari perpuluhan jemaat. Loh, pendeta kami, guru kami bilang, hidup dari perpuluhan jemaat. Berarti kalian tidak kasih 1/10. Pendeta-pendeta juga hidup dari persepuluhan yang dikasih kepada Tuhan. Lah kalau hidup dari persembahan jemaat, persepuluhan jemaat, lalu nggak bayar persepuluhan. Lalu ketua kami bilang, kita juga hidup dari 1/10 yang kita berikan itu. Makanya sampai sekarang pendeta-pendeta semua harus tertib, kasih 1/10, kasih 1/10, supaya dari situ ada tingkap-tingkap langit yang terbuka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sekarang saudara-saudara, apalagi yang ketiga, ya, supaya pintu langit terbuka, bahkan sampai kita bisa menembusi langit ke awan-awan.
Ya, bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Jadi dua itu tadi supaya berkat-berkat jasmani ini, saudara-saudara, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita diakui sebagai anak Tuhan, kita dicurahkan berkat, belalang pelahap disingkirkan di hardiknya, kita bahagia. Lalu ada yang terakhir, tingkap-tingkap langit ini dibuka supaya kita bisa masuk ke sana, masuk ke surga, masuk pesta nikah anak domba Allah, bertemu dengan Yesus mempelai. Nah, ini yang terakhir, saudara-saudara. Gimana caranya? Tadi baptisan sudah, persepuluhan sudah, saudara-saudara. Ada yang terakhir yang harus, ya. Nanti satu saat malaikat memperdengarkan suaranya. Tuhan turun dari surga, ada bunyi sangkakala. Orang lain meratap, orang lain menangis, orang lain ketakutan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, yang sudah melakukan firman Tuhan, mereka akan bersuka cita. Mereka bersorak-sorak. Mereka akan dikumpulkan dari 4 penjuru bumi. Ya, mereka dikumpulkan masuk satu persekutuan, dan mereka akan diangkat ke langit bertemu dengan Yesus di awan-awan, masuk pesta nikah anak domba Allah. Gimana sikap kita untuk bisa ke sana, masuk ke tingkap-tingkap langit, saudara-saudara? Ya, caranya adalah melembutkan hati, belajar dari pohon ara yang melembut dan bertunas, karena sudah dekat dengan musim panas, saudara-saudara. Pohon ara itu berbeda dengan pohon yang lain. Kalau pohon yang lain di musim semi, dia bertunas. Kalau pohon ara berbeda, mau menghadapi musim panas, makanya pohon ara itu sangat luar biasa. Mau menghadapi musim panas, dia melembut, bertunas, dan terus akan bertumbuh. Di masa panas itu dia bertumbuh. Pohon ara di masa panas itu dia tancapkan akarnya kemana-mana, terus dalam sekali. Makanya pohon ara itu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Belajar dari pohon ara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita diangkat? Ayat bilang, tariklah pelajaran dari pohon ara yang ranting-rantingnya bertunas, karena dekat dengan musim panas. Gimana saudara-saudara? Ranting-ranting pohon ara itu melembut. Ya, gimana cara kita untuk kita bisa tingkap-tingkap langit itu? Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita dapatkan dari tingkap-tingkap langit, sampai kita masuk ke sana, saudara-saudara, bertemu dengan Yesus. Ya, dan ini perjuangan terakhir. Tadi berkatnya sudah kita nikmati, kita diakui sebagai anak. Coba kalau kita nggak terangkat, gagal saat Tuhan datang, masuk aniaya Antikristus. Oh, mengerikan sekali. Dan paling mengerikan saat manusia tertinggal, saudara-saudara. Tertinggal saat Tuhan Yesus datang. Orang lain berangkat, orang lain terangkat, kita tertinggal. Ya, itu hal yang paling mengerikan, saudara-saudara. Tapi supaya kita bertemu dengan Yesus di awan-awan, ya, kita bertemu dengan Yesus, masuk pesta nikah anak domba Allah. Belajarlah kita dari pohon ara yang ranting-rantingnya melembut. Ya, apa pelajaran dari sini? Melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita itulah cara terbaik untuk membuka tingkap-tingkap langit sampai kita masuk ke sana bertemu dengan Yesus. Ya, nggak melembutkan hati, tertinggal, saudara-saudara. Undangan disampaikan. Coba cerita tentang undangan dulu, saudara-saudara. Ayo undang masuk ke pesta. Ya, ada orang yang sudah diberkati, punya lembu, punya ladang, diberkati, saudara-saudara. Dibilang udah usahlah, aku nggak masuk pesta. Udah, hidangan sudah siap, undangan sudah dijemput, ayo. Ah, enggak lah, aku nggak masuk pesta, aku coba lembu saya baru beli. Ini orang diberkati loh, saudara-saudara. Jangan anggap saudara diberkati, terikat kepada berkat, tertinggal. Ya, baru beli ladang, maafkan, aku baru beli ladang, aku mau ini dulu, aku, saudara-saudara, nggak melembutkan hati, mengeraskan hati. Setiap orang yang mengeraskan hati tertinggal, nggak masuk pesta. Kalau nggak masuk pesta nikah anak domba Allah, maka masuk pesta pembantaian. Dua itu, saudara-saudara. Wahyu 19, kalau gagal masuk pesta nikah anak domba Allah, pasti masuk ke pesta pembantaian. Makanya sekarang
pilihan bagi kita. Ya, saya harus mempersiapkan diri saya untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, ke awan-awan bertemu dengan Yesus. Gimana caranya? Melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita. Kekerasan hati sudah sangat berbahaya. Bangsa Israel keras hati, menolak Yesus, digantikan oleh Tuhan dengan kita bangsa kafir. Bagi Tuhan orang keras hati paling menjijikkan bagi Tuhan. Mulai Firaun keras hati, habis dibantai. Firaun, semua prajurit orang Mesir dibantai habis-habisan, saudara. Anak sulungnya mati semua. Anak sulung hewan. Kenapa? Karena kekerasan hati. Kekerasan hati orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang Tuhan tinggalkan. Ya, kesempatan bagi bangsa kafir. Bangsa kafir ini hanya dibutuhkan melembut. Bangsa kafir juga kalau nggak melembutkan hati, Tuhan ganti. Hanya melembut saja kita, saudara-saudara. Dan orang yang melembut ini ada bilangannya. Ya, sampai bilangan orang kafir itu masuk. Siapa ini? Orang yang melembutkan hati. Ya, yang mengeraskan hati tertinggal. Makanya hari-hari ini kita harus belajar, saudara-saudara, melembutkan hati kita. Ya, keras hati selalu membaik. Orang keras hati itu, saudara-saudara, di Alkitab itu banyak kali malapetaka kepada orang keras hati. Nikah nggak bisa bahagia karena salah satu keras hati, sampai perceraian karena kekerasan hati. Ya, setiap kekerasan hati nggak ada faedahnya, hanya menyengsarakan, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku karena aku lemah lembut. Ya, kekerasan hati hanya menyengsarakan. Saudara, belajar kita. Tingkap-tingkap langit yang ketiga ini akan kita pelajari. Melembutlah kita seperti ranting-ranting pohon ara. Ya, belajar melembut, saudara-saudara. Ya, melembut. Orang melembut itu kemana-mana disayang orang. Yusuf itu kemana-mana disayang orang. Dia belajar melembut. Ya, di rumah ayahnya dia kesayangan karena dia melembut, punya tabiat melembutkan hati. Di tempat Ismail yang dijual dia ke tempat orang Ismail, kesayangan, saudara-saudara. Di tempat Potifar menjadi kesayangan. Ya, di Raja Mesir menjadi kesayangan. Orang melembutkan hati itu kesayangan di mana-mana, sampai kesayangan Tuhan. Coba kalau keras hati, anak kita keras hati, dibilang begini enggak, dibilang gini enggak, di rumah aja udah enggak layak, apalagi di rumah orang. Keras hati itu hanya menyusahkan diri sendiri. Ya, kita tengok anak kita keras hati, kita cari, gini, oh enggak, ini melawan terus. Kita lihat nantilah masa tuamu lah, kasihan kali kau. Ya, tapi coba kita lihat anak kita melembut, kita kasih begini, iya ma, iya pak, belajar taat, dengar-dengaran, mengikuti. Aduh, berhasil loh, saudara-saudara. Ya, Yusuf itu rahasianya melembut. Di rumah orang tuanya dia melembut. Yusuf, antar dulu makan ini, tengok dulu saudara-saudaramu ke sana, gimana dia? Iya pak, belajar, diantar. Ya, datang saudara-saudaranya. Hore, datang teman kita, datang adik kita, si tukang mimpi. Ayo. Dia gak balas, dia melembut. Ditangkap, masukkan ke sumur, dia gak berontak. Dia belajar melembut, udahlah. Kalau dia berontak bisa, tapi belajar melembut. Dimasukkan ke sumur. Ya, lalu teman-teman, angkat. Kalau mati dia nanti gak ada gunanya. Jual. Dia gak bilang, kenapa kalian jual aku? Dia melembut. Ya, masuk ke penjara. Ya, melembut, saudara-saudara. Ya, istri Potifar bilang, dia mengapakan aku, masuk dia penjara, dia melembut. Gak pernah berontak, dia belajar melembut. Sampai saudara-saudaranya sudah kelaparan, tidak ada makanan lagi. Ditengoknya saudaranya datang, meminta makanan, minta gandum. Melembut, dia yang menangis. Menangis dia ke kamar, aduh kasihan kali. Saudara-saudaraku ini udah kelaparan, mama mati. Ditanya, kalian siapa? Oh, ini berapa kalian bersaudara? Masih hidup ayah kalian? Hidup. Begitu ditengoknya saudara-saudaranya, dia pergi ke kamar mandi, dia menangis, dia melembutkan hati. Apa katanya karena melembutkan hati? Kalian memang mereka-rekakan yang jahat.
tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Orang melembut itu saudara-saudara rahasia sangat luar biasa. Makanya sampai Matius bilang, berbahagialah orang yang lembut hatinya. Apa itu? Karena mereka memiliki bumi. Semakin kita melembut, berkatnya enggak habis-habis. Di bumi ini kita enggak terlunta-lunta. Ya. Melembut saudara-saudara. Ya. Suami, istri, anak-anak, belajarlah kita melembut. Ya. Orang memang melembut itu tanda lemah. Tapi enggak saudara-saudara. Melembut itu bisa masuk kemana saja pun. Ya. Kalau keras hati nggak bisa masuk kemana-mana. Tapi melembut, coba seperti Yusuf tadi, kemana-mana dia jadi kesayangan, sampai menjadi pemerintah di Mesir. Melembut. Nah sekarang bagi kita, ya sudah baptisan, sudah 1/10, supaya kita bisa masuk ke langit, saudara-saudara. Ke bumi dan langit yang baru. Bumi kita ini akan hancur, tapi Tuhan akan berikan bagi kita langit yang baru. Gimana caranya? Melembutlah kita saudara-saudara. Ya, melembut seperti ranting-ranting. Matius pasal 24. Matius pasal 24. Ayat 30 saudara-saudara. Ya, ayat 29 lah mulai kalau begitu, 29 sampai dengan ayat yang ke-30, ya, sampai ayat yang ke-33. Silakan. Demikian, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Iya. Tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Iya, ini ada orang yang keras hati meratap melihat Yesus datang, dia meratap. Di Wahyu bilang ada yang sembunyi di gua-gua batu, ada yang bunuh diri, bermacam-macam, menakutkan bagi orang yang keras hati. Ya, tapi bagi kita, ya, bagi kita ayat yang ke-31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Iya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Iya, ini mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa mereka yang mau dikumpulkan? Orang yang melembutkan hati. Ya, yang melembutkan hati dikumpulkan. Ayo masuk pesta nikah anak domba Allah. Yang melembutkan hati dia akan bilang, aduh, masih tinggalkan aja kesibukan. Tadi baru beli lembu, baru beli ladang, ditinggalkan. Kalau dia mengeraskan hati, nggak mau datang, binasa dia saudara-saudara, masuk kepada penghukuman. Sekarang mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit, yang satu ke ujung yang langit. Ayat yang ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Iya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Iya, 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Iya, waktunya sudah dekat, saudara-saudara. Tarik pelajaran dari pohon ara yang ranting-rantingnya melembut. Ini menghadapi musim panas. Ya, ranting-rantingnya melembut. Nah, ini berbicara tentang melembutkan hati. Ya. Perumpamaan pohon ara ini banyak kali saudara-saudara. Tapi mengenai kedatangan Tuhan Yesus, pohon ara diteringati Tuhan lagi. Ranting-rantingnya harus melembut. Ya, kita harus melembut supaya kita bisa dikumpulkan dari keempat penjuru untuk bertemu dengan Yesus. Kita masuk satu persekutuan tubuh Kristus untuk satu saat akan diangkat bertemu dengan Yesus. Pesta nikah anak domba Allah saudara-saudara. Melembut. Ya, melembutkan hati kita. Ya, jangan keraskan hati kita. Ibrani bilang jangan keraskan hatimu. Kalau kau keraskan hatimu, gak masuk ke perhentian, masuk ke dalam penderitaan. Jangan keraskan hatimu. Melembutkan hati saudara-saudara. Yang pertama adalah melembutkan hati terhadap firman Tuhan. Ini yang pertama.
cara sikap kita supaya kita nanti terangkat ke langit bertemu dengan Yesus di awan-awan, saudara-saudara. Makanya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Apalagi jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah terdengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Ini langit terbuka, saudara-saudara. Ya, tadi 2 baptisan, ya kita diakui sebagai anak, ada Roh Kudus. Perpuluhan, kita diberkati, dihardik segala pelahap-pelahap, kita bahagia. Tapi sekarang ada yang ketiga yang sedang kita rindukan, supaya kita bertemu di pertemuan di udara, pesta nikah anak domba Allah. Siapa ini orang-orang ini? Ya, orang yang melembutkan hati terhadap undangan Tuhan, melembutkan hati terhadap firman, ya, melembutkan hati, saudara-saudara sekalian. 1 Tesalonika 2 dulu. Hari-hari ini penting kita melembutkan hati, ya, melembutkan hati terhadap firman. Ya, 1 Tesalonika, saudara-saudara, ini mengenai kedatangan Tuhan di 1 Tesalonika sangat luar biasa. Sukacita jemaat pasal 2 ayat yang ke-13. Pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Iya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Iya. Pertama, melembutkan hati mendengar firman. Melembutkan hati mendengar firman supaya firman itu bekerja untuk mengubah hidupnya. Itu di ayat ini ya. Menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh firman Allah yang bekerja. Itu di kalimat bekerja, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu orang percaya. Jadi saudara, kalau nggak melembutkan hati terhadap firman, mengeraskan hati terhadap firman, nampak nggak mengerjakan apa-apa dalam hidup saudara. Nggak ada pertobatan, nggak ada keubatan. Selalu dengar firman, tapi seperti perkataan manusia. Jadi ketika kita melembutkan hati kita terhadap firman sebagai firman Allah, maka kita biarkanlah firman itu mengerjakan hidup kita, mengubah hidup kita, membentuk hidup kita, menyucikan kita terus-menerus. Sehingga satu saat kalau kita melembutkan hati kita, itulah cara untuk bisa kita bertemu dengan Tuhan. Itu di ayat yang ke-11 itu ya. Menerima firman Allah bukan seperti perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Terima firman bekerja. Sekarang kan banyak orang dengarkan khotbah hanya supaya tertawa, supaya enak, supaya apa. Nggak dibiarkan firman bekerja. Biarkan firman ditegur kita, ditegur firman, bekerja firman itu dalam hidup kita. Karena melembutkan hati. Kalau mengeraskan hati, firman tidak bekerja. Hanya yang melembutkan hati, maka hidupnya akan diubah oleh firman. Hidupnya akan dikerjakan oleh firman. Sampai hidup itu akan menjadi manusia rohani, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, melembutkan hati untuk menjadi penurut. Ayat 14. Ayat 14. Melembutkan hati untuk menjadi 14 sebab demikian, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsa